Maka langsung kita masuk kepada permasalahan selektif ini. Ucapan Nabi, "Falyangdur ahadukum man yukhalil." Maka lihatlah siapa teman kamu yang akan kamu duduk dengannya. Karena tadi almar'u ala dini khalilih. Seluruh manusia itu social people dan akan terpengaruh dengan temannya, maka selektiflah dalam mencari teman. Maka selesai makna dari hadis. Maka oleh sebab itu kita tutup dari makna hadis ini dengan mafasid, keburukan bagi mereka orang-orang yang tidak selektif mencari teman, mengambil teman seorang mubtadi', mengambil teman seorang yang buruk akhlaknya, maka seperti di hadis disebutkan kanafikhil kir, dia mengambil teman seorang penimpa besi. Maka di sana ada mafasid ad-dunyawiyah wal mafasid al-ukhrawiyah. Adapun mafasid di dunia, bagi mereka orang-orang yang tidak selektif mencari teman dan salah mencari the old friend, teman dekat, maka yang pertama di dunia akan menjadikan bad reputation, menjadikan nama dia buruk. Misalnya dia bergabung di zaman sekarang ini dengan orang-orang ihya uturoth yang melempem, ternyata penyandang dana untuk ISIS. Dan itu kenyataan seperti yang didatangi oleh Densus 88 Ba'dal Fajr. Maka salah memilih teman menjadi bad reputation. Akhirnya karena orang ini banyak duduk dengan orang yang bermasalah tadi, meskipun tidak disengaja dan tidak diketahui, akhirnya dia pun tersiduk ke kantor polisi. Kemudian ditanya apa hubungannya, kamu muridnya selalu duduk dan sebagainya. Akhirnya menjadi bad reputation seperti hadis disebutkan. Jika kalian duduk dengan penimpa besi, maka akan terbawa bau yang buruk dari pembakaran besi tersebut, maka itulah bad reputation. Seperti seseorang yang duduk dengan preman-preman dan perompak dan pencuri di pasar. Maka di saat terjadi razia dan ditangkaplah maling-maling, maka akhirnya dia pun terkena introgasi. Karena banyak duduk dengan para perampok dan penyamun. Maka itulah dari bad effect di dunia sebelum di hari akhirat, yang mana pendalilannya seperti hadis yang kami sebutkan dari Abi Musa al-Asy'ari, bahwa kanafihil kir, ima dia akan membuat bau busuk di baju dan badannya, ataupun bahkan akan datang serpihan besi yang akan menghancurkan pakaian dan badannya. Maka tidak ada untungnya seseorang bergabung dengan kelompok dai-dai melempem ataupun dengan dai-dai yang ekstrim yang tidak mau bersalaman dengan kita dan yang lainnya tanpa dalil, kelompok as-sa'afiqah haula. Maka hati-hati, jangan dianggap remeh meskipun teman di pasar ataupun teman kerja, maka harus hati-hati. Ini mafasid yang pertama. Dan mafsadah yang kedua di dunia, kesalahan mencari teman, blocked from guidance, akan menjauhkan dari hidayah, ibtiad anil hidayah. Maka seseorang yang salah mencari teman, duduk dengan kelompok yang salah manhajnya, agamanya, ataupun ahlu hawa, dari orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah dan sebagainya, maka balasannya dia akan dihijabi dari hidayah di dalam hatinya untuk mengetahui kebenaran. Mana pendalilannya yang lebih detail? Pertama ayat Al-Quran, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Di saat mereka berpaling dengan duduk bersama orang-orang yang
dibenci oleh Allah dari kelompok ahlul bid'ah, kelompok yang sesat yang kata Nabi, sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar. Kata Nabi, semuanya mereka di api neraka. Maka mereka mengatakan, tidak apa-apa, teman di pasar, teman jualan, teman di kantor. Padahal Nabi mengatakan kulluha finnari illa wahidah. Permasalahannya bukan permasalahan yang sepele. Maka jauh dari mereka. Karena apa? Blocked from the guidance. Ibti'ad anil hidayah. Falamma zabu azagallahu qulubahum. Di saat mereka berpaling dengan banyak duduk dengan kelompok-kelompok yang sakit manhajnya, maka Allah akan memalingkan hatinya dari hidayah sunnah, mulai benci kepada ahli sunnah. Mulai benci kepada masyayikh ahli sunnah. Mulai cinta kepada kelompok-kelompok mereka. Dan mulai cinta kepada kelompok ulama al-mubtadi'ah. Seperti itu, al-jaza min jinsil amal. Ini dalil secara umum. Dan dalil secara khusus, hadis muttafaqun alaih. Dari sahabat An Musayyib ibni Haznin. Musayyib ibni Haznin bapaknya siapa? Sa'id ibnul Musayyib. An Musayyib ibni Haznin lama hadarat Abu Talib al-wafatu. Di saat sakaratul maut mendatangi Abu Talib, maka bergegas Nabi mendatangi pamannya tercinta. Faqala ya am, wa fi riwayah ayu ammi, ayu bimakna ya, harfu nida. Wahai pamanku, qul la ilaha illallah, kalimatun uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, Allah, he is the one and only. Tidak ada tandingannya. Tidak ada yang hak untuk disembah kecuali dia. Namun Abu Talib melirik kepada dua sahabatnya yang tidak selektif dia mencari teman. Dua the old friend. Siapa? Abu Jahal. Wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Karena kedua orang gembong Quraisy, sanadid Quraisy ini, dia berani mempertaruhkan untuk tidak mau mengucapkan la ilaha illallah demi solidarnos, demi persaudaraan, persahabatan, kelompok. Untuk itu, padahal bagaimana ujungnya kedua orang ini? Abu Jahal mampus di perang Badr, dibunuh oleh dua orang pemuda di dalam hadis muttafaqun alaih. Wa Abdullah ibnu Abi Umayyah masuk kepada Islam fi yaumil fath. Idan Abu Jahal mata kafiran wa Abdullah ibnu Abi Umayyah aslam ba'da dzalik fi yaumil fath. Fa khusranan li Abi Talib. Maka Abu Talib, poin pendalilannya di sini adalah karena kecintaannya kepada dua sahabatnya yang menjadi sanadid Quraisy, penyembah berhala, gembong Quraisy, maka dia mempunyai solidarnos. Tidak bisa untuk meninggalkan agama dua temannya. Dan tidak cukup dengan itu. Apa yang diucapkan kepada Abu Talib dari dua temannya? Ya Abu Talib, atarghabu an millata Abdul Muttalib. Makna dari ucapan solidarnos ini adalah, wahai Abu Talib, apakah di akhir hayatmu kamu akan mengikuti agama yang baru yang dibawa oleh keponakanmu ini? Dan kamu telah duduk bersama kami di Dari Nadwa. Dan kita terkenal menjadi sanadid Quraisy. Semua Jaziratul Arab mengetahui Abu Talib. Mengetahui Abu Jahal. Mengetahui Abdullah ibn Abi Umayyah. Nahnu sanadid Quraisy. Kamu duduk dengan kami dan kamu masyhur bersama kami. Kemudian di akhir hayat kamu bergabung dengan Muhammad di dinin jadid, agama yang baru. Maka ucapan solidarnos ini jelas membuat blocked from guidance, membuat sitar ataupun penutup hatinya dari hidayah. Maka ini poin pendalilannya. Karena duduk dengan orang-orang yang buruk, tidak selektif mencari teman. Maka akhirnya disebutkan di hadis, fa'aba an yaqula
la ilaha illallah. Maka dia mati dalam keadaan kesyirikan dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian turunlah ayat innaka latahdi man ahbabt walakinallaha yahdi may yasha. Maka wahai Muhammad, agama ini bukan nepotisme. Mentang-mentang kamu rasul, kemudian paman kamu dijamin masuk surga. Never ever. Hasya wa kalla. Agama ini tidak nepotisme. Bapaknya gubernur, anaknya bupati. Misalnya. Maka di sini pintu surga tidak di tangan seorang rasul Nabi Muhammad. Maka innaka latahdi man ahbabt walakinallaha yahdi may yasha. Maka akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan kesyirikan. Nabi Muhammad seorang nabi utusan Allah. Di dalam Islam ini dia number one. Orang yang paling dekat kepada Allah. Tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Kenapa? Karena tidak selektif mencari teman tadi. Sehingga dia terhijabi hatinya, blocked from the guidance, padahal Nabi Muhammad itu seorang rasul dan di sana ada hadis bahwa Abu Thalib semenjak Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil, dia mengetahui bahwa keponakannya ini adalah seorang nabi. Telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Yunus ibni Abi Ishaq dari Abi Bakar ibni Abi Musa al-Ash'ari dari bapaknya Abu Musa al-Ash'ari. Maka hadis ini sanadnya hasan karena Yunus ibni Abi Ishaq saduq hasanul hadis dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hada haditsun hasanun gharib. Yang disebutkan kisahnya yang langsung kita terjemahkan karena panjang. Maka di saat Abu Thalib safara li tijarah ila Syam fa akhadha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma wasala ila tariq, maka di situ dijumpai oleh seorang rahib. Maka rahib itu mencegatnya, berikan anak itu. Maka diberikanlah Nabi Muhammad untuk diperiksa. Maka dikatakan oleh rahib itu, hada Rasul Rabbil Alamin. Ba'atsallahu rahmatan lil alamin. Ini tidak sembarangan anak. Dia utusan Allah. Diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Faqala asyah min Quraisy. Ada syahiduna. Maka kritis para masyayikh Quraisy. Tidak langsung terima dan bangga. Apa yang menyebabkan kamu mengatakan yang demikian? Min aina araft? Dari mana? Qala rahib, amatas urun lama marartum biwadi wal jibal fa inna syajar wal hajar yasjuduna lin nabi. Apakah kamu tidak menyadari bahwa batu-batu dan pohon-pohon menundukkan di saat kalian melewati lembah-lembah dan gunung? Mereka tidak menyadari dan rahib itu melihat di saat Nabi berjalan dengan mereka. Kemudian dibuka belikatnya. Wahada khatimun nubuwah fi ghadrufihi al-ahmar kamat tufahah. Yang merah seperti apel. Apel yang merah. Apel Washington misalnya. Maka itulah dari alamat yang ada pada Nabi. Dan terlihat oleh kelompok kufar Quraisy. Wahadal hadits haditsun hasan wa syahid min hada. Maka syahid dari hadis ini, Abu Thalib mengetahui an-nubuwah li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min sigharih. Maka Abu Thalib mengetahui bahwa keponakannya itu dari semenjak kecil mempunyai alamat nubuwah. Lalu kenapa setelah itu tidak mau masuk kepada agamanya? Karena tadi. Karena salah memilih teman. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah, sangatlah berbahaya sekali di saat kita tidak selektif mencari teman, apalagi kita dalam keadaan bermanhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka jika kita tidak selektif menjadi teman, tidaklah dijamin hidayah yang Allah berikan kepada kita akan tetap al-istiqomah. Maka kita berikan the other example, contoh yang lain. Selain dari Abi Thalib tadi,
adalah Imran ibnu Hattan. Imran ibnu Hattan, dia seorang tabi'i. Wa huwa muhaddits. Wa huwa yarwi an Aisyah. Dia meriwayatkan dari Aisyah. Maka dia muhaddits di zamannya, seorang tabi'i yang mengambil ilmu dari istri Nabi. Tidak tanggung-tanggung menerima ilmu dari sahabiyah. Bukan hanya seperti Imam Al-Bukhari ataupun Syafi'i ataupun Imam Ahmad, la. Hada tabi'i kabir, Imran ibn Hattan. Wa huwa kana sunniyan muhaddisan. Wa yarwi an Aisyah. Wa hadithuhu, dan hadisnya di Sahih Al-Bukhari ada dua. Fi hadis Anil Harir fi Sahih Al-Bukhari. Qala an Aisyata, dari Aisyah. Wa kadalika hadis fi salib, tentang permasalahan salib. Qala Imran ibn Hattan haddatsatna Aisyah. Masya Allah, meriwayatkan dari Aisyah. Akan tetapi walakin, orang ini tergila-gila dengan perempuan. Mau ke Bandung jadi. Maka dia tergila-gila dengan perempuan. Siapa perempuan ini? Ibnatu ammi. Dan adat kebiasaan Arab, mereka sudah menyiapkan untuk anak pamannya dan sebagainya dari putri-putri mereka. Sehingga kebanyakan putri-putri dari mereka itu dinikahi dengan sepupunya dari anak paman, anak bibi. Maka perempuan-perempuan kita pun telah di-booking misalnya. Seperti itu. Mereka lebih berhak, anak-anak paman dan sebagainya. Maka Imran ibn Hattan tergila-gila dengan kecantikan dari anak putri dari pamannya, yang mana meskipun hidungnya tak semancung dari gunung-gunung di belahan bumi terpertiwi, tapi putri Arab memang cantik. Alhamdulillah. Maka di sini dia tergila-gila dengan istrinya. Di saat dia hendak melamar, diketahui oleh teman-temannya. Maka dikatakan, hei intabih, hadihi haruriyah. Perempuan ini kelompok khawarij. Isisiyah. Isis perempuannya. Isis betina. Awas, hati-hati. Bagaikan Black Widow. Bagaikan janda yang berbahaya. Maksudnya perempuan yang berbahaya. Apa yang dia katakan? Anak Imran ibn Hattan, muhaddits. Ana sa'arudduha ila sunnah. Aku akan mengembalikan dia kepada sunnah. Dan itu harapan. Karena Allah berfirman, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Iya, jika Imran ibn Hattan adalah like lion of desert. Seperti singa padang pasir. Namun dia di hadapan putri pamannya yang cantik ini menggeletar bagaikan pussycat miau. Akhirnya takut dengan istrinya setelah menikah. Bahkan disebutkan di tarikh, istrinya itu mempunyai ucapan-ucapan penghinaan kepada Imran ibn Hattan, sengaja untuk menjatuhkan mentalnya agar tidak menghukumi dia, membawa ke sunnah. Ma'ruf Imran ibn Hattan tampangnya tidak setampan dari Arab. Tampangnya disebutkan buruk. Maka istrinya sangat cantik. Bagaikan Beauty and the Beast. Maka disebutkan di tarikh, berkata istrinya ini, ya Imran, anta wa ana fil jannah. Kaifa hada? Kata Imran, bagaimana bisa masuk surga kamu dengan aku? As-sabr was syukur. Karena di antara kita bersabar dan bersyukur. Kaif? Bersyukur li annaka tazawwajtani ana jamilah wa anta khabith. Aku bagaikan the prince, beauty, dan ana like the beast. Jadi beauty and the beast. Itu masyhur di dalam ucapannya.
Idan uskur rabbak, kamu syukuri aku. Wa min jihatin ukhra as-sabr. Kaifa sabr? Ana asbir alaik anta wajha qabih. Tampangmu jelek, aku sabar ya Allah. Nikah dengan laki-laki seperti itu. Dari sinilah Imran ibn Hattan dijatuhkan mentalnya. Mana yang tadinya mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin dari perempuan. Tidak ada, jatuh mentalnya, maka dia tergila-gila dengan istrinya. Mana ucapannya dulu? Ana sa'arutuha ila sunnah. Aku yang akan mengembalikan dia kepada sunnah, malah istrinya mengkatrol dia kepada al-khawarij. Fasara Imran ibn Hattan bahwa syair. Dulu dia syair ahli sunnah. Maka setelah dia menikah dengan